Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat istiqomah membaca Al-Quran. Semua yang menempel dengan Al-Quran pasti mulia. Ada gua, di Indonesia banyak gua, tapi karena diturunkan Al-Quran, gua itu menjadi mulia. Ada kota di mana-mana banyak, tapi ada satu kota di dunia ini yang diturunkan Al-Quran, maka kota itu menjadi mulia. Kota Makkatul Mukarramah, gua Hira. Orang seperti biasa, anak-anak kita, anak seorang jenderal, anak seorang gubernur, anak seorang petani, anak seorang pedagang, anak seorang bahkan pedagang kaki lima. Tapi meskipun dia bukan anak jenderal, bukan anak gubernur, karena di kepalanya isi Al-Quran 30, maka dia menjadi mulia. Apapun yang menempel dengan Al-Quran, maka mulia. Tentu siapa yang istiqomah membaca Al-Quran, maka menjadi mulia di sisi Allah SWT. Yang pertama manfaatnya yaitu adalah membaca Al-Quran itu termasuk golongan orang-orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya, termasuk orang yang terbaik. Itu kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setelah belajar, tahu dengan tajwidnya, tahu dengan panjang pendeknya, tahu dengan bahkan tadabbur dengan makna. Setelah itu tidak cukup, maka mesti dia harus mengajari apa yang dia telah dapatkan dalam pelajaran Al-Quran, menjadi orang terbaik. Yang kedua, orang yang mempelajari Al-Quran dan istiqomah, tentu sesuatu amalan yang istiqomah dilakukan menjadi amalan yang paling terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, meskipun bacaannya cuma sedikit. Daripada dia baca seminggu harus 1 juz, tapi setelah itu tidak baca lagi, mending 1 hari membaca 1 surat tapi terus tidak berhenti. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalat. Yang paling baik amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang terus-menerus kontinu dilakukan meskipun sedikit. Jadi membaca Al-Quran mesti istiqomah, karena itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Lalu yang ketiga, membaca istiqomah dengan Al-Quran, salah satunya adalah mendapat ketenangan, mendapat rahmat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah akan menurunkan ketenangan dalam hati orang mukmin. Apa salah satu contoh hati ini tenang? Tentu dengan membaca Al-Quran. Seperti Allah menyampaikan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran itu dibaca, maka hendaklah kalian ansitu, berdiam, diam, mendengarkan, wasma'u, dan mendengarkan, maka engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Dan ini sudah diamalkan oleh keluarga Anas bin Malik, sahabat Nabi. Ketika selesai semua anak-anaknya khatam Al-Quran, mereka berdoa, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepadaku dengan selalu wasilah membaca Al-Quran. Waj'alhu lana imama, dan jadikan Al-Quran itu sebagai imam, pemimpin, petunjukku nanti, wa nuran, dan cahaya, wa hudan, petunjukku dalam berkehidupan sosial, hidup di dunia, menjadi petunjuk agar kami ini tidak bisa menjadi sesat, karena Al-Quran itu adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa rahmah, dan terakhir adalah rahmat. Ketika kita baca Al-Quran di rumah, maka turun rahmat dari Allah di rumah. Ketika kita baca Al-Quran, ketika kita bekerja di kantor, turun rahmat di kantor. Ketika kita berdagang, ketika kita melayani customer dan sambil membaca Al-Quran, maka turun rahmat di tempat kita berdagang, berbisnis. Ketika kita naik bus, di dalam perjalanan kita baca Al-Quran, maka turun rahmat dari Allah SWT di dalam kendaraan tersebut. Selanjutnya, manfaat dari istiqomah membaca Al-Quran. Tentu Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat terus disampaikan oleh Rasulullah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, jangan pernah berhenti, istiqomahlah baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu menjadi syafaat yaumil akhir. Banyak yang memberikan penjelasan makna daripada syafi'an itu adalah penolong. Makna awalnya adalah wasyaf'i wal watri, genap. Genap itu apa maksudnya? Ketika kita jalan sendirian, datang ke sebuah hutan, datang ke tempat sepi, kita takut, tapi tiba-tiba berapa menit kemudian datanglah orang yang kita kenal. Nah, sementara sebelumnya kita adalah ganjil 1 orang, ternyata datang teman kita menjadi genap, menjadi 2. Maka kita hati tenang. Kenapa? Yang datang adalah orang yang selalu
kita ajak ngobrol, ajak ngopi. Oh, ini teman saya. Jadi meskipun dia tersesat di dalam hutan, dia sendirian takut, tapi karena datang temannya yang selalu menemani waktu di hari-hari sebelumnya, maka kita tenang. Sama dengan begitu. Walaqad ji'tumuna furada. Ketika nanti yaumil akhir, kita datang sendirian kepada Allah. Sebagaimana kita lahir dunia sendirian. Maka ketika kita sudah merasa takut, merasa kesepian di akhirat, karena begitu mencekam suasananya, datanglah makhluk yang berupa Al-Quran. Kenapa? Karena kita di dunia sering kita baca, menjadi syafi'an, menjadi penggenap bagi kita, menjadi yang menolong kepada kita. Oke, memang yang dikatakan syafaat itu banyak dari Rasulullah, doa anak kepada orang tua, lalu kemudian anak yang kita didik hafal Al-Quran, itu juga salah satu syafaat. Tapi salah satu syafaat yang bisa menolong kita adalah karena kita baca Al-Quran. Maka ketika kita melihat orang yang sering baca Al-Quran di atas bus, di tempat perjalanan, di dalam kendaraan dan segala macam, jangan kita anggap mereka pamer, tidak. Karena mereka ingin ditemani di dunia ini dengan Al-Quran, sebagaimana dia Al-Quran akan menemani kita nanti akhirat. Karena di akhirat tidak ada yang bisa menolong. Bapak kandung kita, ibu kandung kita, saudara kandung kita tidak bisa menolong. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bini. Ada semuanya lari. Anak kandung, saudara kandung, bapak kandung, kakek kandung, paman kandung, semuanya lari. Itu juga dijelaskan dalam surat Al-Fitor ayat terakhir ayat 19, yauma tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzillah. Pada saat hari kiamat itu, hari akhir, tidak ada yang bisa mengurus satu dengan yang lainnya. Dulu kalau kita diurus dengan orang tua, anak kita diurus dengan kita, tapi di akhirat semuanya sendiri-sendiri karena mereka semuanya kabur, tidak bisa mengurus antara satu dengan yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.